Dia pokoknya pernah ngomong kalau kita tuh deep down tuh sebenarnya tertarik secara seksual ke orang tua kita gitu. Itu kan kayak aneh banget. Oedipus kompleks. Iya, basically. Tapi setelah ditelusuri dengan ilmu yang lebih modern, yang dia ngomong nih, oke, technically benar karena. Tapi kalau lu ngerti, kayak basically kalau bahasa lu ngeliat ke dalam jiwanya, kalau misalnya emang benar manusia itu makhluk kasih, kenapa kita saling menyakiti satu sama lain? Dia nulis buku, terus dia ini dulunya punya Ferrari, terus dia jual jadi biksu. Botakin segala. Terus dia bilang adalah orang yang paling kaya bukan orang yang punya paling banyak duit, melainkan adalah orang yang paling punya. Selamat datang di episode perdana podcast kita, Mendadak Monk, brought to you by Gen Z. Oke, hari ini kita mau bahas nih episode yang menurut kita tuh worthy banget buat dijadiin episode pertama kita. Kita mau bahas topik yang judulnya manusia sebagai makhluk kasih. Apa sih artinya makhluk kasih? Kan banyak yang bilang manusia itu kayak pernah disebut makhluk sosial, makhluk yang berasional, berakal budi, makhluk bermoral. Tapi kalau menurut gue ya, dari semua yang gue sebutin tadi, kayak sosial, moral, berakal budi dan lain-lain tuh, semua tuh ujungnya tuh ke arah satu sih menurut gue. Kayak apa ya? Kita bisa bermoral itu untuk apa gitu? Maksudnya apa gunanya kalau kita nggak bersosialisasi dengan makhluk lain gitu kan, dengan manusia yang lain. Jadi menurut gue semua makhluk-makhluk, maksudnya klasifikasi tadi itu nggak ada gunanya kalau kita hidupnya sendiri gitu. Ya, gimana menurut lo? Menurut gue tentang makhluk kasih. Ya. Tapi mungkin gue masuk ke pertanyaan pertama gue dulu kali. Boleh. Kayak in the first place, kenapa kita even pengen ngomongin hal ini? Kayak kenapa ini topik pertama? Terus kenapa even penting untuk ngebahas manusia sebagai makhluk kasih ini? Menurut lo? Iya. Karena balik lagi kan tadi gue bilang kan, kayak hal paling penting menurut gue at least tujuan kita ditempatkan di dunia ini itu basically adalah untuk mencintai dan dicintai. Ya nggak, kayak misalnya nih, biasa kan kita as Gen Z gitu khususnya, kita didorong buat wah yuk kerja terus kayak kita build sebagai cowok ya maksudnya, Cewek juga sih. Iya lumayan kayak kita build wealth, apa sih, kita timbun kekayaan dan lain-lain dengan kerja dan seterusnya. Tujuannya ya biar bisa berkeluarga, bisa menghidupi keluarga gitu kan. Jadi balik lagi tujuannya semua adalah untuk bisa mencintai dan dicintai dan bisa kita dapat punya fasilitas untuk memenuhi kebutuhan itu gitu. Jadi menurut gue itu salah satu alasan. Alasan yang kedua, lu sadar nggak kayak banyak nih film, buku, lagu dan seterusnya, itu topik paling populer apa sih kalau bukan ngomongin cinta gitu? Ada yang cinta patah hati lah, ada yang jatuh cinta lah, ada yang misalnya morning tuh apa sih? Kayak Pagi. Bukan kayak mourn kayak bukan mendukakan, apa namanya? Menyedihkan, menangisi orang yang telah mati gitu misalnya. Jadi kayak orang tersayang udah pass away, udah meninggal, itu ditangisi, itu bisa jadi lagu atau film gitu. Maksudnya banyak banget tema-tema cerita gitu, fiksi dan lain-lain, dan cerita-cerita itu menggerakkan kita gitu kan. Jadi menurut gue emang condongnya manusia itu ya ke arah itu. Karena kita balik lagi ditempatkan di dunia ini untuk mencintai dan dicintai. Dan ngomong-ngomong itu bukan kata gue. Itu gue quote dari Kendrick Lamar.
rapper favorit gue. Jadi dia ada banyak lah kayak interview or something. Kayak dia ngomong kayak gitu. Kita ditempatkan di dunia untuk apalagi kalau bukan untuk dicintai dan mencintai gitu. Kalau menurut lu gimana? Menurut gue, kenapa even kita bahas? Ini mungkin bahasa gue agak abstrak ya. Cuman semoga bisa tersampaikan dengan jelas. Oke. Kalau gue supaya kita semua bisa melihat dunia ini tuh dari POV dan perspektif yang berbeda dibandingkan kayak apa ya? Menurut gue, ini gue pakai satu premis dulu ya. Menurut gue kayak titik dimana kita ngerti apa artinya makhluk kasih, kenapa manusia adalah makhluk kasih, terus what next gitu ya. Itu titik awal dari kita bisa bertindak dalam segala sesuatu, baik dalam ke diri kita sendiri internal ataupun ke eksternal ke orang lain, atau even kayak lebih besarnya lagi ke society, masyarakat dan lain-lain. Itu kalau misalnya kita udah ngerti makhluk kasih ini itu sendiri dulu in the first place. Karena kalau misalnya enggak, kayak sering kali banget ya, mungkin kita bakal bahas di episode ini dan juga di episode-episode nextnya. Banyak banget juga sebenarnya yang selama ini menggerakkan manusia dan even sejarah manusia tuh bisa jadi kayak traumatic experience, unconscious mind, kayak pikiran alam bawah sadar yang kita nggak sadar. Dan sebenarnya ujung-ujungnya itu gara-gara simply kita pengen dikasihi gitu. Tapi ya kita bakal ngomongin di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya lah. Oke. Kalau pendapat lu gimana soal yang gue bilang tadi kayak misalnya manusia adalah makhluk rasional, cowok adalah makhluk logika, atau bahkan ada filsuf yang bilang I think therefore I am. Jadi kayak keberadaan dirinya itu bisa secara pasti dibuktikan karena dia berpikir itu. Itu kan kayak framework cara mikir yang ini banget kan, kayak memposisikan fakta bahwa manusia itu bisa mikir itu sebagai pusat eksistensinya gitu, ngerti nggak sih? Kayak keberadaannya tuh didasarkan dari dia tuh bisa mikir gitu. Gimana pendapat lo tentang itu? Kayak sebagai makhluk logika dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya gue setuju sih. Gue setuju kayak in some certain at some point gitu ya. Sampai poin tertentu gue setuju bahwa emang manusia diciptakan spesial dibandingkan makhluk lain. Dia punya rasio gitu. Dia punya rasio, dia bisa berpikir kritis dan even membangun civilization gitu kan. Cuman menurut gue itu belum tuntas. Menurut gue itu belum tuntas gara-gara kayak manusia tuh, kita semua gitu ya, kita semua tuh sering banget kita nggak sadar bahwa kita punya sangat amat banyak bias terhadap literally segala hal. Dan kayak seringkali bias itu tuh kita nggak sadar kita punya bias itu, kayak cognitive bias atau enggak bias yang lebih mendarat mungkin kayak apa namanya, the halo effect. Oke. Itu gimana? Ya, the halo effect itu dimana kayak kita biasanya ngejudge, misalnya kita visually tertarik sama sesuatu apapun itu gitu ya. Misalnya lihat Seseorang maksudnya. Ya misalnya lihat cewek cakep gitu ya. Oh, iya. Cewek cakep, kita punya bias bahwa gara-gara nih orang cakep, berarti kayak segala sesuatu yang berhubungan dengan dia, behaviornya, karir atau talent atau apapun itu juga ikutan cakep gitu loh. Oh iya. Padahal kan sebenarnya itu tentu, bias gitu. Belum tentu ya. Belum tentu. Dan akan dibahas lebih baik lagi di pertanyaan ketiga sih. Cuman kalau menurut lo? Kalau menurut gue setuju yang lo bilang tadi sih, yang itu bukan yang terpenting. Kayak tadi kan basically yang lo ngomong adalah lo setuju bahwa manusia itu makhluk rasional yang bisa berpikir gitu kan. Of course gue setuju. Cuma maksudnya lo mengkritik statement itu dengan fakta bahwa pikiran kita tuh bisa salah gitu kan. Kita bisa ada cognitive bias. Kita bisa ada bias misalnya yang lu bilang tadi halo effect dan lain-lain. Jadi kayak
berpikir tuh nggak bisa jadiin satu pusat. Gue manusia karena gue bisa mikir gitu, kayak nggak selalu gitu, ya kan. Dan gue mau nambahin mungkin dalam kasus ini ya, kayak gue ngebayangin nih, itu kan kalau mikir gitu, kalau misalnya orang yang punya disabilitas sampai kayak nggak bisa mikir berlogika gitu gimana? Apakah dia bukan manusia gitu loh, ya kan? Jadi mesti ada sesuatu yang mendefinisikan manusia yang lebih luas lagi dari itu, tuh gue setuju. Mungkin lebih dasar lagi. Lebih dasar lagi. Ya, bener sih. Ya. Oke. Terus gue pengen nanya juga nih. Dari tadi kan kita ngomongin tentang makhluk kasih. Dan kita ngejelasin kenapa ini saking pentingnya tuh sampai ini jadi episode pertama kita gitu kan. Ada nggak kayak dasar dari sisi apa, kayak biologis, psikologis, sejarah dan lain-lain yang ngebuat lu tuh mikir bahwa yang lebih mendasar dari segala sesuatu adalah kasih, sampai lu bisa berani bilang manusia tuh pada dasarnya makhluk kasih? Oke, ini menarik. Mungkin gue bahas beberapa hal ya. Oke. Yang pertama sebenarnya gue pengen lu yang bahas sih, gara-gara kayak lu cukup expert dalam cerita hal ini gitu. Okay. Cuman kayak lu tau dari gue juga. Iya. Kayak yang pertama tuh neural pathway di otak manusia sih. Neural pathway itu adalah jaringan dan koneksi neuron-neuron. Dan misalnya kayak salah satunya adalah CT scan. Jadi kayak sempat ada CT scan tentang CT scan otak manusia itu sendiri. Terus kayak ternyata ditemukan bahwa ada sirkuit atau neuron atau neural pathway dari otak manusia yang even khusus untuk attachment cell itu sendiri. Dan itu salah satu hal yang menarik, kayak kenapa khusus banget gitu loh untuk that connection gitu kan. Dan mungkin juga bisa dilengkapin sama kasus bayi. Coba. Oke. Jadi kalau bisa kita mikir, bayi itu kan nggak pernah belajar, maksudnya dikasih tahu pokoknya dunia itu begini ya, dunia itu gitu. Maksudnya benar baru lahir gitu kan. Dia nggak tahu apa-apa. Dia cuma running on default settingnya doang kan. Kayak default software gitu, belum diupdate, ya kan. Dari sananya lah factory settings gitu. Tapi ada suatu kejadian sejarah di tahun 1980-an gitu. Di daerah Romania kalau nggak salah. Waktu itu tuh ceritanya lagi zaman perang kan. Terus di zaman perang itu banyak orang tua yang ngasih anak mereka yang masih bayi itu ke kayak semacam tempat pengasuhan gitu. Karena mereka nggak mampu buat ngurus, karena ya mereka mesti perang lah dan lain-lain. Jadi mereka nggak punya cukup makanan, cukup uang, cukup waktu untuk ngurusin anak, karena ngurusin anak itu kerjaan yang sangat full time banget gitu kan. Jadinya banyak bayi yang dilantarkan, dikasih ke suatu shelter, tempat penampungan gitu buat diurus gitu. Jadi di satu penampungan itu bayi tuh pokoknya banyak banget, dan yang ngurus tuh pokoknya bayinya terlalu banyak dan yang ngurus tuh terlalu sedikit. Jadinya nggak bisa ngasih waktu dan perhatian mereka secara penuh terhadap bayi-bayi itu kan. Tapi mereka cuma bisa kasih yang hal-hal mendasar banget nih. Kayak makanan ada, minuman ada, dan maksudnya shelter ada, mereka bisa tidur, dan pokoknya semua kebutuhan biologis dasar tuh terpenuhi lah, gitu. Lalu setelah kayak gitu, ternyata ditemukan semua bayi itu, walaupun mereka semua ada diberi kecukupan secara biologis, mereka semua mati gitu, karena nggak diajak ngomong, nggak disentuh, nggak diajak interaksi dan seterusnya. Jadinya mereka semua mati. Jadi itu menurut gue salah satu peristiwa yang membuktikan bahwa dicintai dan mencintai itu kayak kebutuhan dasar gitu, kayak kebutuhan dasar untuk attach, punya hubungan bersama orang lain, baik itu orang bersama dengan orang tua dan seterusnya, sebagai kebutuhan dasar. Dan ngomong-ngomong, ini bukan berarti kayak oh ya udah pokoknya
bayinya tinggal di situ, terus kayak ini ada botol susu, terus kayak biar bayinya ngambil sendiri, ya itu mah nggak bisa ini gitu kan, nggak bisa emang minum sendiri. Iya gitu kan. Bisa gitu, maksudnya tetap ditaruh terus kayak ya udah gitu ditinggal, maksudnya seadanya banget, pokoknya mereka tercukupi gitu. Tapi ya kenyataannya mereka mati, nggak dikasih kasih sayang. Dan ditambah lagi kita biasa lihat bayi itu identik dengan apa sih? Nangis kan. Kayak lihat bayi baru lahir ya nangis. Kalau kalian ada di situ 1980-an Romania, kalian masuk ke shelter itu, kalian nggak akan nemuin suara apapun, hening. Karena benar-benar bayi kan nangis itu punya tujuan. Bayi nangis itu untuk tujuannya adalah biar diperhatiin, basically biar disayang gitu kan. Tapi karena mereka nyadar bahwa mereka nangis itu percuma, mereka nggak dapat kebutuhan kasih sayang itu, ya mereka belajar untuk ya udah akhirnya mereka semua nggak nangis. Jadi kalian masuk ke tempat itu, bayinya hening semua. Gedungnya bener-bener kayak gedung kosong, dan lama-kelamaan semua bayi yang ada di sana mati. Dan itu bukan even satu-satunya kejadian sejarah yang terjadi sih. Waktu itu pernah ada eksperimen secara nggak disengaja di Perancis gitu kalau nggak salah, dimana ada raja yang pengen tahu gimana jadinya kalau manusia itu nggak diajarin ngomong, kayak bahasa apa yang muncul gitu kan kalau nggak pernah diajarin ngomong. Jadi ada bayi dari lahir itu kayak ya udah nggak diajak ngomong, kayak dikucilkan gitulah, diasingkan biar nggak diajak ngomong. Mereka nggak dengar bahasa sama sekali, nggak diajak interaksi. Dan hasil eksperimennya adalah semuanya mati karena nggak ada interaksi. Mereka nggak dapat kasih sayang, mereka mati aja. Jadi nggak tahu tuh maksudnya kalau manusia nggak diajarin bahasa hasilnya apa, karena mati gitu. Basically every single one gitu. Ya basically hasilnya mati gara-gara mungkin eksperimennya tanda kutip hasilnya tidak bisa ada bahasa. Iya. Basically gitu. Terus juga mungkin next point tuh gue pengen bahas. Mungkin ini bakal jadi next topic di episode selanjutnya. Cuman nggak tahu kapan. Cuman tentang Seven Stories of Love. Sebenarnya itu dari buku judulnya tuh Seven Stories of Love ya. Ya. Jadi kayak buku itu membahas 7 pola mungkin ya. 7 pola dimana kayak dalam kisah cinta cowok dan cewek, romansa gitu ya. Romansa kayak sebenarnya ada 7 pattern yang sering muncul di hubungan yang gak sehat. Dan kalau misalnya kita simpulkan mungkin ya, dari ketujuh pattern dan pola itu sebenarnya ujung-ujungnya balik lagi gara-gara masalah attachment style di childhoodnya. Ya berhubungan sama psikologis dan lain-lain. Intinya gara-gara dia di masa kecilnya itu antara kurang dapat kasih sayang, atau dia merasakan invalidasi emosi, dia nggak bisa mengeluarkan emosinya, atau mungkin karena hal-hal lain yang balik lagi hubungannya tuh sama kasih itu sendiri. Jadi dia kurang mendapatkan kasih, makanya jadi punya pattern di romansanya, even sampai dia dewasa, sampai dia gede, sampai dia menjalin hubungan gitu ya. Sebenarnya patternnya tuh ditarik lagi gara-gara masa kecilnya dia ini gitu. Kayak mungkin lo udah contoh beberapa gak sih? Yang gue keinget tuh mungkin ini. Jadi ada satu, gue lupa namanya. Kalau lo inget lo kasih tau deh. Cuman pokoknya patternnya itu ngomongin tentang misalnya ada cowok A sama cewek B. Terus si cowok A ini dia ternyata sangat tertarik sama cewek. Dimana cewek itu antara dua ekstrim. Antara sangat mirip banget sama orang tuanya. Either biasanya mungkin nyokap kali ya. Maksudnya yang lawan jenis kali ya mungkin. Cuman intinya antara mirip banget atau enggak totally berbeda. Jadi kayak tanda kutip dia seolah-olah mau memberontak dari masa kecilnya gitu. Yeah. Dan patternnya itu ada banyak banget, bahkan ada pageant apa yang Pygmalion. Yeah. Ini pattern dari Seven Stories of Love tadi kan yang buku. Iya. Pygmalion ini adalah pattern di mana kayak guru sama murid gitu. Biasanya
biasanya tuh kayak cowoknya sebagai guru dan ceweknya sebagai murid. Jadi ceweknya tuh terpesona sama cowoknya karena cowoknya tuh kayak serba bisa. Wah gila, dia dewa, kayak ya mungkin setengah menyembah gitu ya. Terus sebenarnya si cowoknya ini juga suka disembah dan suka punya murid yang misalnya kayak nurut dan lain-lain gitu. Tapi sebenarnya ini adalah pattern Pygmalion yang gak sehat juga in the first place gitu kan. Cuman kalau misalnya breakdownnya mungkin kita nggak bahas di episode ini. Itu cuma sebagai salah satu contoh doang. Ya menurut gua kita masih bahas. Tadi kan di poin pertama lu ada ngomongin tentang neural pathway terus tentang attachment gitu kan. Gue pengen elaborasi lebih. Jadi kayak basically yang terjadi itu yang tadi lu bilang yang apa pattern lu punya orang tua yang lawan jenis dan nantinya lu akan nyari orang yang antara mirip banget atau sangat berlawanan. Itu nama patternnya first love basically. Ya kan yang paling mirip sama hubungan apa ya? Yang paling mirip sama kasih pertama lo yaitu ya dulu dengan orang tua lo gitu basically. Ya kan? Itu bisa dijelaskan dengan konteks ini sih psikologi gitu kayak kenyataannya kan tadi lu bilang juga bahwa di otak kita kan ada circuit khusus untuk attachment, love circuit itu basically kan, dimana pas lu ini baru dilahirkan, terus lu berinteraksi dengan orang tua lu akan membentuk kayak semacam bond gitu kan, ikatan attachment, dan pas lu dewasa dan lu mulai bisa jatuh cinta ke lawan jenis, lu akan circuit yang lama tadi, exposure pertama lu terhadap kasih itu bukannya dihilangkan tapi justru di repurpose. Artinya repurpose tuh kayak diarahkan ulang. Jadi apa ya, circuit yang dari awal ada ini itu cuma di rewire ulang biar ganti subjek aja gitu basically. Itu yang nemuin tuh Freud basically, Sigmund Freud. Dia bilang teorinya agak-agak aneh sih, tapi setelah gue nggak akan bahas banyak, cuma intinya setelah berkembang yang dia ngomong tuh, dia pokoknya pernah ngomong kalau oh kita tuh deep down tuh sebenarnya tertarik secara seksual ke orang tua kita gitu kan kayak aneh banget. Oedipus kompleks. Iya basically. Tapi setelah ditelusuri dengan ilmu yang lebih modern, yang dia ngomong nih oke, technically benar karena kayak tadi gue bilang circuit yang lama itu nggak pernah hilang, tapi cuma di repurpose dan ganti subjek aja gitu. Ya, jadi gue sekarang mau masuk ke attachment style mungkin kayak singkat aja. Jadi attachment itu menurut gue kenapa ini hal yang harus diomongin? Karena menurut gue banyak dasar masalah problem-problem manusia itu karena problem attachment gitu. Istilahnya attachment injury. Kayak kalau misalnya menurut gue at least kalau misalnya orang di dunia ini lebih mengenal teori attachment itu dunia akan menjadi lebih baik sih sejujurnya. Kayak apa ya, masalah-masalah tuh jadi bisa dimengerti dengan lebih baik lah. Karena ini lumayan mendasar. Makanya kalau lu pernah gak sih kayak kalau lihat meme lu datang ke psikolog terus lu kayak tiduran gitu kan, kayak dok saya mau cerita gitu kan, terus setelah cerita bla 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 terus dokternya psikolognya bilang gitu kayak oh ya pasti ini karena masa lalu kamu gini-gini kayak masa kecil kamu gini ya kan, kayak sering gitu kan. Karena kenapa selalu ke masa kecil gitu, karena emang sepengaruh itu basically kayak jadi gini, gue masuk langsung ke attachment. Jadi attachment itu ada style-stylenya, ada gaya-gayanya gitulah, dan gayanya itu basically dibagi jadi dua. Yang satu tipe yang secure attachment dan tipe yang insecure, aman dan tidak aman basically. Terus yang insecure ini bisa di breakdown lagi jadi 3. Jadi total basically ada 4. 1 secure dan insecure ini ada 3 gitu, jadi total 4. Nah semua ini ada penelitian yang ngomong-ngomong, ada eksperimen namanya The Strange Room Experiment yang adain tuh psikolog tahun abad 20 awal lah, namanya Mary Ainsworth. Jadi intinya di situ tuh dia ingin meneliti kenapa ada orang yang kayak anak kecil itu bisa punya
apa ya, punya relasi dengan orang tuanya tuh agak-agak berbeda dengan yang lain gitu. Kayak nggak semua anak tuh punya apa ya, pola yang sama gitulah. Jadi dia mau mengklasifikasikan gitu pola-polanya attachment style. Jadi di eksperimen ini basically prosedurnya itu kayak ada mama bawa anaknya ke satu tempat main gitu, ya kan. Terus ini ngomong ada ininya kayak bawa ke tempat main, terus mungkin ada kaca yang bisa lihat dari luar, terus kayak ada yang catat gitu basically. Jadi di observe diam-diam gitu kan. Berarti bayinya nggak tahu ya sebenarnya? Nggak tahu dong, nggak tahu. Terus pokoknya dibawa ke satu tempat main, abis itu bayi ini, bukan bayi sih, balita lah. Pas dibawa ke tempat main itu kan ada teman-temannya, ada mainan apa segala macam. Terus setelah beberapa lama, mamanya ini pergi dari ruangan itu, ya kan. Terus nanti di-observe tuh, dilihat anaknya itu reaksinya gimana. Jadi kita mulai dari yang secure dulu ya, yang tadi, yang tipe pertama. Jadi anak yang secure itu setelah ditinggal sama mamanya keluar dari ruangan, anak ini bakal awalnya sedih, kayak mama kemana ya, mama kemana. Tapi itu nggak berlangsung lama, dia bisa nenangin dirinya sendiri. Terus kayak oh iya ya, paling nanti mama juga balik kok. Kayak udah aku tunggu aja. Oh ini ada mainan, aku main dulu aja. Terus ini ada teman-teman gitu. Jadi dia bisa meregulasi emosinya dengan baik, dan dia bisa apa ya, kayak tetap berfungsi secara sosial, terus tetap bisa main gitulah segala macam. Itu tipe yang secure. Pas mamanya balik, anak ini kayak mama pulang, mama udah balik nih. Mami tadi aku main-main ini loh, aku main sama teman ini, kenalin ini Joe, ini bla 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 gitu. Jadi bahkan mengajak caretakernya ini, mamanya, untuk masuk ke dalam dunia dia gitu, ya kan? Itu tipe yang secure. Terus tipe kedua itu ada namanya tipe yang anxious attachment namanya. Ini berarti salah satu bagian dari insecure attachment. Jadi anxious attachment ini basically bentuknya kayak gini. Pas ditinggal mamanya, anak ini langsung nangis, nggak mau main sama yang lain, nggak mau main-mainan, pokoknya marahnya bener-bener distress banget. Intinya nggak bisa ditinggal gitu. Terus nggak mau main sama yang lain, nggak mau kenalan, pokoknya diem nangis aja di situ gitu. Pokoknya nyari mama terus. Pas mamanya balik, anak ini marah ke mamanya, kayak pukulin gitu, kayak mama kenapa sih, jahat banget, mama pergi, mama kemana, mama ninggalin, kayak ayo kita pulang, ayo aku udah nggak tahan di sini gitu basically. Itu yang anxious, atau ada istilah nama lainnya anxious atau preoccupied atau anxious attachment. Ya. Dan anxious ini nggak ada hubungannya sama anxiety dan lain-lain, ini cuma nama doang. Anxious attachment atau nama lainnya preoccupied attachment. Beda istilah dalam psikologi. Beda istilah aja, ya. Terus tipe yang ketiga selain secure dan anxious tadi adalah namanya avoidant attachment. Avoidant attachment ini bentuknya kayak gini. Jadi pas ditinggal mamanya, dia tuh dalam hati tuh di-stress. Mungkin dia menunjukkan bahwa dia itu stres gitu. Dengan misalnya awalnya nangis atau gimana. Tapi itu nggak berlangsung lama. Abis itu dia langsung tiba-tiba jadi super independent. Tiba-tiba jadi kayak ya udahlah mama pergi, aku nggak butuh juga kok. Terus yaudah dia main gitu. Dia main, dan mainnya sendiri, nggak sama yang lain. Dia mainan sendiri aja gitu. Mengisolasikan diri, super independent, nggak butuh mama, nggak butuh relasi dan seterusnya. Dia gak bisa butuh orang lain. Iya, dan kayak ya udah gitu. Kayak menganggap orang lain tuh sebagai sumber Masalah. bukan sumber masalah, sumber ancaman, threat, karena orang lain itu bisa menyakiti dia. Ngerti nggak maksudnya? Menyakiti dia, jadi daripada gua berinteraksi mending gue menjauh aja, dengan begitu gue aman gitu, ya kan. Itu namanya avoidant attachment. Basically dia kayak melindungi dirinya sendiri ya, melindungi hati kecilnya dari rasa sakit dengan cara menjauh dari semua manusia, menjauh dari semua kemungkinan dan semua sumber rasa sakit itu manusia gitu, ya kan. Jadi pas mamanya balik, anak yang avoidant ini dia nggak nangis, nggak apa, terus kayak cuma mama udah pulang, yaudah ayo pergi gitu. Terus nggak cerita, ditanya diem segala macam, kayak nggak perlu aja gitu. Dan ini bukan anak umur 25 tahun 22 tahun gitu ya, maksudnya 3 tahun 4 tahun gitu. Basically kayak sigma baby gitu sih.
Iya basically. Kayak nggak butuh orang, terus kayak lone wolf gitu ya. Iya. Semacam. Ya hyper independent lah basically. Terus itu tipe yang ketiga ya. Tipe yang keempat ini namanya disorganized attachment atau nama lainnya apa nama lainnya? Avoidant. Nggak. Dismissive avoidant, bukan? Oh ya, jadi yang ketiga ini nama lainnya tuh dismissive avoidant. Kalau yang keempat tadi kan gue bilang kan disorganized atau nama lainnya adalah udah lupa lagi tadi paling ingat. Dismissive fearful avoidant. Jadi yang ketiga dismissive avoidant artinya dismiss aja kayak gue nggak perlu orang lain dan seterusnya. Terus yang keempat fearful avoidant. Ya, jadi basically ini yang paling rumit di antara yang lain karena orang yang punya fearful avoidant ini basically dia ini pengen punya attachment dengan orang lain semacam kayak orang anxious, cuma dia takut disakiti juga. Jadi basically gabungan antara anxious dan avoidant gitu, namanya disorganized. Dan kalau dilihat behaviornya di eksperimen tadi, ada beberapa anak yang pasti tinggal mamanya itu behaviornya aneh. Dan maksudnya aneh tuh nggak apa ya, berubah-ubah gitu. Kayak bisa tiba-tiba ketawa, terus next minute nangis, terus kayak tiba-tiba jadi senang lagi, terus habis itu independen kayak avoidant. Terus kayak bisa ketawa sendiri kayak kurang waras tanda kutip gitu. Iya, dan ini anak kecil loh ya. Terus jadi bisa kayak behaviornya kayak orang secure, kayak tiba-tiba mau main sama yang lain, tiba-tiba main sendiri kayak avoidant, tiba-tiba nggak kenapa-napa, terus tiba-tiba nangis lagi, terus pokoknya nggak bisa ditebak, Kayak nggak stabil. Iya semacam nggak bisa ditebak karena berubah-ubah terus. Akhirnya pas mamanya balik juga ya responnya macam-macam. Ada yang marah mukulin, ada yang kayak nggak kenapa-napa, ada yang ya gitulah intinya nggak konsisten, kayak berubah-ubah gitu. Nah dari yang gue udah ngomongin ini, lo tau nggak attachment style lo apa kira-kira? Gue. Iya, benar. Sorry, sebelum itu kayak gue mesti ngomong juga kenapa ini tuh relevan gitu. Kayak ya udah ini kan maksudnya pas masih kecil gitu kan, apa hubungannya sama sekarang? Hubungannya adalah segalanya. Karena attachment style itu persist, maksudnya tetap terus ada dan berlanjut sampai lu gede. Jadi pola anak kecil yang tadi semua gue ceritain itu kemungkinan adalah behavior yang sama yang anak kecil yang tadinya masih bocah itu tunjukkan pas udah gede gitu. Ya, jadi sangat relevan. Sadar atau nggak sadar. Sadar atau nggak sadar gitu. Gimana? Jadi lanjutnya tadi statement style lo apa? Gue. Iya. Dari deskripsi tadi. Gue pernah tes sih kebetulan. By the way menurut gue tesnya di mana? Tesnya di Google, lu cari aja attachment style test gitu. Oke. Tapi menurut gue itu cukup, kalau misalnya lu bingung dan lain-lain, menurut gue dibandingkan lu self-diagnose, kayaknya gue ini deh, kayak mendingan lu ikut tes dulu. Karena itu lebih akurat menurut gue. Dan kayak, kenapa gue bilang lumayan akurat, gara-gara lumayan, misalnya gue kenal sama orang. Ini sebenarnya gue gak tahu sih toxic atau enggak ya. Cuma kayak gue, secara gak langsung tuh, gue bisa nge-sense kayak ini orang attachment style-nya tuh masuk ke kategori mana. Terutama mungkin iya bisa nge-sense lah, bisa nge-sense. Abis itu kayak misalnya ngobrol-ngobrol tiba-tiba gak tahu out of nowhere jadi ngomongin attachment style. Abis itu kayak apa tuh attachment style gitu kan. Terus dia tesnya misalnya dapetnya avoidant gitu kan. Terus kayak sebenarnya gue udah ngira dia avoidant dari awal gitu. Kayak gitu sering lah. Pokoknya sering gue predik terus benar gitu lah. Kalau gue sendiri pas gue take the test gue dapetnya secure kebetulan. Iya. Jadi bukan artinya justru secure tuh bisa merasakan emosi ya. Jadi kayak justru orang yang tanda kutip kayak emotionless atau over independent, hyper independent itu seringkali bukan indikator bahwa dia sehat. Justru kayak orang secure tuh mungkin kayak dia bisa sedih, walaupun mungkin gue terlihat jarang atau hampir nggak pernah. Cuman dia bisa sedih, dia bisa marah dan lain-lain. Cuman kayak apa ya? Mungkin nggak
nggak over, cepet baliknya. cepet balik untuk stabil lagi mungkin. Makanya tadi gue bilang kan yang anak kecil yang dibilang secure itu pas jadi tinggal bukannya dia nggak peduli, bukannya dia nggak ngerasa apa-apa, bisa nangis juga gitu di awal-awal kayak baru oh mama kemana, nyariin juga, sedih juga, tapi dia bisa self soothing, artinya kayak dia bisa menenangkan diri sendiri gitu. Yang darinya stres jadi kayak oh nggak apa-apa lah, mama juga nanti balik kok, paling cuma kemana doang, aku main dulu aja nih ada mainan ada teman-teman gitu. Ya bener. Kalau kebetulan gue disorganized. Karena kalau gue mikir dulu pas kecil gue banyak nunjukin behavior anxious. Cuma kalau misalnya lu nunjukin, iya, kalau gue nunjukin tuh antara gue dihadapkan dengan kayak penolakan sosial dan seterusnya. Karena ya gimana gitu anak kecil nangis ya masa ya susah juga kan hadapinnya gitu kan. Dan di tempat lain polanya tuh nggak selalu anxious, kayak gue pas gue nyeting itu kayak di circle lain itu gue bisa kayak kelihatan yang paling dewasa, terus kayak nggak peduli orang-orang kayak Void dan maksudnya kayak ya udah lu main sama gue, ya udah kalau enggak ya gue bisa asik sendiri kok, gitulah segala macam. Terus polanya berubah-ubah dan lumayan gue lihat kalau berhubungan secara romantik juga gue lumayan berubah-ubah, kayak orang yang berhubungan sama gue tuh kadang bingung gitu, kadang bisa warm banget, tiba-tiba next minute kayak cold banget atau sebaliknya dan seterusnya. Ya gitu. By the way, attachment style itu terbentuk berdasarkan dua ya, nature sama nurture. Jadi kayak ada part gue lupa istilahnya apa ya, predisposition atau apapun. Predisposition Ya atau apapun gitu ya, kayak basically kayak nature-nya, naturalnya seorang manusia ini secara genetik berarti. Iya, secara genetik itu kayak dia cenderungnya bakal masuk ke 4 yang mana, di antara 4 ini dia masuk ke yang mana. Dan big part-nya juga selain dari gen atau nature itu adalah nurture, yaitu kayak terutama di ini sih, di golden age dia. Jadi kayak 5 tahun pertama dalam hidupnya, experience apa aja yang dia alami, baik dari caretakernya pasti big part, abis itu juga sama teman-temannya dan lain-lain. Jadi itu kayak shaping even attachment style-nya dia yang even berlaku sampai dia dewasa nanti. Kecuali dia mungkin kayak sadar diri, self aware, abis itu kayak pelan-pelan misalnya dia insecure gitu ya, jadi kayak pelan-pelan dia belajar untuk lebih secure dan lain-lain gitu. Jadi kayak menurut gue ini agak spoiler dikit ya, cuma menurut gue kayak salah satu yang paling penting itu emang kenal sama diri kita sendiri, dan therefore gara-gara kita kenal, kita tahu gimana caranya berdamai mungkin sama masa lalu dan lain-lain gitu. Jadi kita nggak dikontrol lagi sama alam bawah sadar kita, tapi kita yang let that alam bawah sadar keluar. Apa ya? Bahasa Inggrisnya sih yang lebih nggak memusingkan. Let the unconscious tuh become conscious. Jadi kayak dengan kayak gitu lu nggak dikontrol lagi sama unconscious lu gitu. Dan gue pengen nambahin lagi kayak basically orang yang udah menjalankan journey untuk mengenal dirinya, dia akan cenderung akan lebih mudah untuk mengerti orang lain. Jadi kayak misalnya udah tahu nih, oh gue nih, misalnya gue kasih contoh gue aja deh. Kayak misalnya, oh gue tahu gue orangnya disorganized gitu kan. Gue punya attachment yang begini. Jadinya gue ngerti nih kalau misalnya orang berbuat salah ke gue dan lain-lain. Mungkin gue bisa baca gitu, karena gue udah bisa baca diri gue sendiri. Gue jadi bisa tahu kalau, oh iya, mungkin orang berbuat jahat ke gue itu, maybe it's not personal. Maybe itu dia ada masalah pribadi, mungkin dia orangnya anxious or something. Kayak, mungkin dia kayak gitu karena dia merasa disakitin. Kayak misalnya anak kecil, kayak gini loh. Kalau misalnya lu ngerasa ada orang dewasa yang misalnya mukulin lu gitu, tiba-tiba segala macam. Kayak itu kan apa ya?
something yang lu nggak ngerti terus kayak maksudnya apa nih, kayak lu pukul balik doang gitu. Tapi kalau lu ngerti kayak basically kalau bahasa lu ngeliat ke dalam jiwanya kayak apa, lu bakal ngelihat dia kayak anak kecil yang tadi di cerita yang gue bilang, kayak anak kecil ditinggal mamanya, pas mamanya balik anak kecil itu mukulin kan, tapi ya mukulin karena dia sayang mamanya, karena dia kangen banget, saking kangennya sampai marah, kenapa sih lu mesti membuat gue ngerasakan sesakit kayak gini dengan cara lu ninggalin gue gitu. Jadi kayak kenapa sih mama jahat banget, jadi kayak lu ngelihat segala macam tuh kayak lebih dengan perspektif yang beda lagi gitu. Yang tadi gue bahas di poin pertama. Iya, basically dengan perspektif yang beda di mana lu jadi ngerti orang itu nyakitin lu. Maybe it's not personal. Maybe dia ada problem tertentu yang di mana dia tuh merasakan sakit dalam dirinya dan dia ingin menyalurkan rasa sakit itu dengan cara-cara tertentu gitu. Yang which is kayak kita nggak membenarkan caranya. Iya, cuma jadi lebih ngerti aja ada perspektif. Oh, maybe it's not personal. Mungkin bukan guanya yang misalnya yang jahat atau apapun bisa aja ya. Cuma mungkin dia ini ada sesuatu masalah yang ngebuat dia itu berbuat kayak gitu ke gue. By the way, kayak sebenarnya ini bakal kita bahas jauh lebih dalam di episode next. Even kayak episode kedua kita mungkin 2 dan 3 lah. Jadi kayak kalau misalnya lu pada mau lebih tahu, kayak stay tune aja. Oke, dari semua yang kita udah bahas, gimana tanggapan lo, ada poin-poin tambahan yang lo mau ngomong nggak? Menarik sih sebenarnya bahas apa ya, yang tadi kayak attachment style, terus kayak unconscious mind dan lain-lain itu bisa sangat amat dalam dan lebih dalam dari yang tadi kita bahas. Cuman kayak kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan yang dari sisi biologi, sejarah dan lain-lain untuk membuktikan manusia itu makhluk kasih, mungkin kayak gue punya bukti lainnya gitu. Gimana? Ya bukti-bukti kecil gitu lah. Salah satunya menurut gue hormon oksitosin itu sendiri. The love. Jadi kayak manusia tuh punya namanya hormon oksitosin atau sering disebut sebagai the love hormone. Jadi kayak hormon ini adalah hormon yang dirilis atau disekresi dalam sistem tubuh manusia di saat manusia mungkin merasakan kasih sayang, basically kayak pair bonding, emotional bonding dan lain-lain gitu kan. Terus kayak ya gue nggak akan bahas terlalu banyak, cuman ada fakta-fakta fun fact mungkin. Fun fact lainnya adalah hormon oksitosin ini juga melekat banget di cowok juga, cuman especially di cewek, karena cewek tuh punya kayak up to 10 times more oksitosin dibandingkan cowok. Jadi kayak ya ini bakal kita hubungin sama banyak banget hal, cuman kayak untuk episode ini itu dulu. Terus kayak selain itu adalah neuromarketing. Oke. Gimana tuh? Jadi kayak menariknya adalah neuromarketing itu basically kayak ilmu marketing, tapi mungkin di scope dilihat dari kacamata neuroscience gitu kan. Jadi kayak mungkin ada beberapa ini ya, beberapa gue agak lupa sebenarnya secara spesifiknya tuh kayak gimana. Cuman ada satu eksperimen di mana jadi ada satu toko dia jual wine, gue lupa, pokoknya di Eropa. Terus kayak pas mereka toko ini jual wine, itu kayak satu hari mereka setel lagu Jerman, ya kan? Setel lagu Jerman, bla 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 bla. Terus kayak hari berikutnya mereka setel lagu Prancis, kalau nggak salah Prancis gitu ya. Terus kayak pembelian orang itu sangat amat terpengaruh by data. Kalau nggak salah kayak 3:1 atau gue lupa 3:1 atau 1:5 gitu banget. Pokoknya kayak ekstrim banget dan kayak valid banget sebenarnya musik itu seberpengaruh itu. Tapi kayak setiap kali ditanya, jadi kayak orangnya tuh udah beli santai dan lain-lain, abis itu kayak ada survei nanya kayak lu beli kayak gini tuh gara-gara terpengaruh sama musiknya gak sih? Terus mereka bilang enggak. Padahal kayak by data kayak obviously sangat berpengaruh gitu. Jadi kayak bahkan dalam neuromarketing itu salah satu proof lah. Tapi banyak proof lain dalam neuromarketing di mana sebenarnya manusia itu membeli, kita kayak beli konsum apapun itu sebenarnya itu
seringkali itu nggak rasional. Tapi kita selalu rasionalisasi tindakan gitu. Kayak oh iya gue beli ini soalnya paling worth it. Blah, blah, blah. Tapi kayak sebenarnya kalau misalnya kulik lebih dalam lagi, kayak even misalnya gue sebenarnya belum terlalu mikirin ya. Cuman kayak salah satu contoh yang mungkin gue kepikir adalah even kalau misalnya lu ngomongin worth it atau enggaknya suatu barang, itu ada hubungannya lagi lebih jauh lagi. Misalnya kayak misalnya kondisi ekonomi kayak gimana, terus kayak itu ngaruh lagi sama value lu dari uang. Habis itu kayak bisa lagi ngaruh ke misalnya yang worth it, ada sebagian orang yang bilang worth it itu adalah yang mewah atau yang prestige gitu ya, apa istilahnya? Iya, prestigious lah. Iya, Prestige. ya kayak mewah gitu kan. Nah, terus kayak itu pun juga didasari lagi sama belief dia yang seringkali nggak terlihat gitu loh. Jadi kayak banyak banget dalam kita konsum itu sebenarnya bias unconscious dan subconscious yang terjadi dalam otak manusia gitu. Itu juga menurut gue kenapa manusia seringkali basically kayak apa ya, kita sangat suka mengklaim diri kita sebagai makhluk rasional dan logika. Padahal sebenarnya kayak seringkali enggak juga. Cuman kayak kita nggak nyadar aja. Ya, gitu. Kalau gue tambahin dikit, orang yang pernah dengar ya, orang yang kayak bagian otaknya itu ada yang dioperasi karena tumor, akhirnya dia nggak apa ya, dia kehilangan kemampuan untuk merasakan emosi basically. Ya. Limbic system. Iya kali. Gue lupa. Terus pokoknya jadi setelah bagian otak dia yang memungkinkan dia untuk menggunakan emosinya itu dipangkas gitu basically, dia jadi nggak bisa make decision, bener-bener nggak bisa buat keputusan. Jadi kayak misalnya pergi ke supermarket gitu ya, mau beli sereal, dia bakal ada di situ tuh milih lama banget. Oke, ini komposisinya ini berapa persen, harganya begini, terus nanti dikaitin lama banget, bisa kayak 2 jam milih sereal doang. Dan maksudnya kita sehari tuh ada berapa sih keputusan gitu, ya kan? Banyak. Ya pilih baju, hari ini pakai baju apa, terus mau kemana, mau ngapain dan seterusnya. Jadi kayak sangat apa ya, even decision making itu bukan primarily kayak lo bilang primarily emosional gitu. Kalau nggak ada emosi justru bakal milih lama banget, jadi plan gitu ya gitu. Oke, setelah gue satu lagi. Ini singkat aja sih, cuman menurut gue ini menarik. Ini sebenarnya bukan tentang manusia, cuman gue mau bahas kenapa kasih itu se-powerful itu dan seinti itu dalam alam semesta ini. Gitu ya. Bahkan kayak ada makhluk hidup bersel satu namanya paramecium. Iya kan? Paramecium itu kan basically dia kayak hewan bersel satu. Terus dia tuh menariknya adalah dia berkembang biak itu dengan cara membelah diri. Ya kan? Tapi jadi kayak basically dia berkembang biak itu dengan cara membelah diri dan dia nggak butuh untuk bereproduksi kayak kalau manusia kan bersetubuh dan lain-lain gitu kan. Cuman dia nggak butuh itu semua untuk berkembang biak. Cuman ada musim-musimnya dimana mereka tuh kayak one on one gitu loh. Kayak tanda kutip kayak mungkin kalau di manusia tuh kayak mereka cuddle gitu. Mereka kayak ada musim untuk cuddle. Padahal mereka nggak butuh gitu. Tapi kayak itu kenapa menurut gue kasih tuh adalah power yang sebegitu penggerak universe sih. Cuman seringkali mungkin kita semua nggak sadar atau bahkan even kita semua malu untuk mengakui hal itu gara-gara kayak vulnerable dan lain-lain gitu kan. Jadi kita shift identitas kita ke hal-hal lain kayak makhluk logika, rasional dan lain-lain gitu. Oke. Lanjut. Oke. Dari tadi kita bahas tentang gimana manusia adalah makhluk kasih. Tapi gue ada satu objection nih. Kalau misalnya emang benar manusia itu makhluk kasih, kenapa kita saling menyakiti satu sama lain? Oke. Basically ya, menurut gue, basically alasannya adalah karena kita makhluk kasih sih. Jadi kayak maksudnya apa? Maksudnya adalah gara-gara yang tadi semua kita bahas. Gara-gara kita pernah disakiti. Abis itu kita jadi secara tidak sadar membentuk behavior tertentu dari pengalaman-pengalaman itu. Istilah psikologisnya tuh kita punya traumatic experience gitu.
dari traumatic experience ini kita membentuk yang nggak sadar juga defense mechanism. Jadi kayak unconscious defense mechanism. Dan defense mechanism itu adalah yang biasanya menyakiti orang lain. Mekanisme pertahanan diri gitu kan. Iya, kayak Melindungi diri dari rasa sakit. Bener. Contoh nggak abstraknya orang bully orang lain. Jadi kayak sebenarnya pembuli itu bisa even punya behavior bully. Itu sebenarnya dia lagi melindungi dirinya supaya dia merasa superior dari orang lain dan dia merasa nggak terancam. Dia merasa aman. Sebenarnya basically itu defense mechanism. Itu salah satu contohnya. Dan mungkin alasan lain yang gue bisa pikirin, kayak di rumah mungkin nggak dapat kasih sayang, perhatian, apalagi. Jadi cara dia nyari perhatian ya dengan dari luar keluarga dan rumah gitu kan. Ya cara paling gampang ya dengan jadi pusat perhatian, kayak misalnya dengan kelihatan yang paling keren, kelihatan lebih superior gitu. Jadi kayak overcompensating fakta bahwa dia nggak diperhatiin, jadi dia pengen dapat perhatian lebih gitu. Ya, Iya, udah. Ya, terus kayak ya basically ini sebenarnya juga mungkin terusan dari poin pertama, lack of self awareness sih. Jadi kayak kita semua basically manusia tuh dikontrol sama alam bawah sadar kita. Sadar atau nggak sadar kita dikontrol gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita nggak sadar bahwa kita dikontrol sama suatu hal yang lebih besar, yaitu unconscious mind kita akan punya defense mechanism dan kita nggak tahu itu defense mechanism kita. Jadi kayak kita bakal even mungkin lebih parahnya adalah ya salah satunya misalnya pembuli. Ya gue nggak ada contoh lain gitu ya. Gue nggak kepikiran traumatic experience. Enggak ya. Bukan. Cuma kayak yang lumayan menyerang kan biasanya pembuli kan. Iya. Ya kan? Jadi kayak misalnya pembuli. Terus dia bully tapi dia nggak nyadar itu tuh sebenarnya dikulik-kulik gara-gara dia belum berdamai sama dirinya yang pernah disakitin atau kurang kasih sayang atau apapun gitu. Jadi kayak karena dia nggak sadar, karena dia nggak self aware, makanya dia tanda kutip kayak menyebarkan virus traumatic experience dia ke orang-orang lain. Dan tanda kutip kayak traumatic experience ini tuh jadi membekas di orang lain sehingga orang lain juga punya virus itu. Gara-gara punya virus itu, jadi dia juga sebarin ke orang lain dengan defense mechanism masing-masing orang yang berbeda gitu kan. Dan itu menurut gue salah satu PR basically mungkin salah satu PR terbesar dunia ini. Dan emang sulit banget untuk dihadapi gitu ya. Kalau gue setuju banget kayak lu bilang, fakta bahwa kita saling menyakiti itu nggak menegasikan bahwa kita itu makhluk kasih, justru itu membuktikan gitu. Karena saking butuhnya kasih sampai pas kita nggak dapet kasih itu, kita bakal mendevelop, kita bakal mengembangkan hal-hal yang nggak sehat untuk mendapatkan coping fakta bahwa untuk menghandle fakta bahwa kita nggak dapat kasih sayang gitu. Kayak misalnya, gue ditinggal orang tua gue nih yang terjadi sama misalnya kita balik ke anak kecil gitu ya. Anak kecil yang ditinggal sama orang tuanya pas kecil misalnya, itu sampai dia gede dan mungkin sampai seumur hidup gitu, susah banget buat diubah soalnya. Dia bakal mikir, dia bakal reflect ke diri sendiri. Oke, gue udah achieve banyak nih, misalnya pas udah gede gitu ya. Gue udah achieve banyak, gue udah jadi leader ini, leader itu, gue jago ini, jago itu. Gue udah misalnya udah menjadi miliuner muda, kayak CEO muda gitu kan, segala macam. Tapi kok kayak ada yang kurang gitu, ngerti gak sih? Kayak jadi kayak pengen dia mempertanyakan dirinya sendiri, kayak dia pengen compensate fakta bahwa mengkompensasi fakta bahwa dulunya dia nggak dikasihi. Jadi dia kayak melakukan semua itu biar dapat kasih sayang gitu. Ngerti nggak? Jadi kayak kasihan banget gitu. Maksudnya orang yang melakukan banyak dan udah bisa berhasil achieve banyak, tapi sebenarnya dia ngelakuin itu karena dulunya nggak pernah dapat kasih perhatian dan rasa sense of safety, rasa aman yang dia butuhin dari kecil gitu. Dan itu menurut gue ya kasihan sih. Terus gue pengen nambahin juga tentang, menurut gue kita juga bisa saling menyakiti gara-gara
kita sendiri tuh gagal buat menyadari pentingnya kasih gitu, ngerti nggak maksudnya? Pentingnya seberapa butuhnya kita terhadap kasih itu sendiri gitu. Jadi kita tuh lupa bahwa kayak yang lu bilang kasih itu the most powerful force in the universe itu. Kita lupa hal itu. Jadinya pas ada orang nyakitin kita malah instingnya adalah untuk nyakitin balik lah, untuk kayak menyebarkan ulang virus-virus itulah segala macam gitu. Terus menurut gue juga kita bisa menyakiti orang lain ya karena ya kayak lu bilang misalnya trauma dan seterusnya gitu, kayak ada sesuatu yang jadi masa lalu yang ngebuat lu tuh kayak ngulang pola lama gitu. Ya kan, kayak lu pernah disakiti dengan cara begini, oh ya udah gue mau balas dendam, gue lakuin hal yang sama ke orang lain segala macem. Karena kita ya pada dasarnya saking butuh kasihnya sampai pas kita nggak dapet itu tuh kayak ada yang kurang gitu. Kayak ada yang kurang, something is missing, something yang sangat esensial, dan itu ngebuat kita ingin menghilangkan rasa kehilangan dan rasa sakit itu dengan cara-cara yang ekstrim, ngebully lah, atau misalnya ngejahatin orang lah, or kayak punya mentalitas fuck it lah gitu, kayak udahlah bodo amat, gue pengen lakuin ini ya gue lakuin itu gitu. Kayak gitu. Salah satu contoh, sorry gue potong. Cuman salah satu contoh paling ekstrim, kalau misalnya lu pada masih mungkin belum convinced enough seberapa pentingnya kasih itu dan seberapa powerfulnya force itu. Salah satu contoh paling real dalam sejarah tuh Hitler sih. Jadi kayak basically ada filsuf yang pernah bilang Hitler tuh kayak tanda kutip semacam walking unconscious gitu. Jadi kayak itu Carl Jung yang bilang. Carl Jung ya. Jadi kayak psikolog. Seolah-olah gara-gara terlalu banyak traumatic experience dan unconscious yang mengontrol dia, sampai segala sesuatu yang dia lakuin sampai membunuh. Gue nggak tahu kayak 6 juta kira-kira ya. Kalau gue nggak salah ingat maksudnya. 6 juta. Emang cuma 6 juta. Orang Yahudi. Oh, iya. Kayak membunuh sebegitu banyaknya manusia. Itu basically gara-gara dia dikontrol dan gara-gara nggak dapet love gitu. Basically karena itu, kayak sepowerful itu. Sampai kayak saking nggak dapetnya tuh dia rela untuk melakukan itu gitu kan. Demi menggantikan rasa kosong yang dia alamin gitu. Coping. Iya. Oke. Terus mungkin tadi kan lu bilang poin lu yang barusan tuh kayak kalau misalnya kalian masih belum convinced. What if kita sekarang udah convinced? Kita udah tahu nih. Katanya iya. Gue percaya sama lu, Cin. Manusia tuh emang makhluk kasih. Terus nextnya apa? Kalau gitu. BTW nama gue Ocin nih. Oh ya. Kita lu gak kenalin diri. For konteks ya, gitu. Iya. Dia Ocin dan gue El. What next gitu ya, kalau misalnya manusia adalah makhluk kasih, terus kenapa gitu kan. Menurut gue terus kenapa itu bisa banyak, cuman kayak ini gue jadi kayak promosi ya, cuman ya mau gimana. Cuman kayak sebenarnya karena kita adalah makhluk kasih, therefore kita tahu bahwa kita perlu untuk mengenal diri dan kayak misalnya singkat aja kayak berdamai dengan segala traumatik yang kita punya, traumatic experiences. Terus kayak therefore kita jadi tahu kita jadi tidak lagi dikontrol sama unconscious dan alam bawah sadar kita dan lain-lain. Kayak mengenal diri, dan juga therefore gara-gara kita mengenal diri, kita bisa mengenal orang lain dan connect sama jiwa orang lain secara lebih dalam. Gitu. Mengenal orang lain dan bisa menghandle orang lain juga. Jadi kayak basically ini adalah topik yang bakal kita bahas di 2 episode next. Jadi di episode 2 kita bakal bahas mengenal diri gitu ya. Di episode 3 kita bakal bahas gimana cara how to deal with other people. Tapi sebelum kita bisa deal sama other people, kita harus bisa menerawang ke dalam jiwa kita sendiri dulu. Baru kita bisa menerawang ke dalam jiwa orang lain. Gitu. Karena orang cuma bisa ketemu kita di kedalaman yang dimana kita udah pernah masuk gitu. Yeah. Jadi kayak
ini itu kayak abstrak banget, tapi contohnya basically kayak gini. Kayak apa ya? Lu bisa mengerti pembuli setelah lu pernah dibully gitu, kayak kayak gue pernah dijahatin nih sebelumnya. Mungkin dia kayak gitu karena dulu pernah dibully orang tuanya or something gitu. Ya kan, jadi kayak lu bisa ngerti orang lain masalahnya apa karena lu sendiri udah pernah terjun ke dalamnya gitu. Ya kan. Lu udah pernah menggali ke dalam diri lu sendiri dan menemukan kedalaman yang lu sebelumnya tuh nggak pernah sadarin. Dan akhirnya lu jadi melihat segala sesuatu lebih dalam gitu. Ya kan, basically. Oke, kalau dari gue sorry. Kayak gue mau tambahin yang tadi. Kayak dan seringkali pas kita gali-gali semakin dalam gitu ya, kita bakal nemuin hal-hal yang nggak pengen kita lihat dari diri kita. Kayak di the dark side atau bahasa psikologisnya dari Carl Jung itu the shadow. Jadi kayak yang seringkali itu segala bagian apapun di dalam diri kita yang exist dan nyata, tapi selalu kita tolak, kita suppress. Dan itu tuh bisa membuahkan behavior yang sangat tidak terkontrol lah. Tapi kita juga bakal bahas di next episode. Iya, betul. Lanjut. Stay tune ya. Oke, kalau dari gue sih basically kita udah tahu nih manusia makhluk asih. Kita tuh, dan itu udah hal-hal yang terpenting gitu, ya kan. Jadi kita nggak boleh ketukar sama hal-hal lain yang sebenarnya tuh di bawah itu gitu. Jadi kita punya nilai dalam hidup tuh secara benar gitu. Kayak misalnya misalnya orang lain, gue misalnya kasih contoh, misalnya ada orang yang menganggap hal terpenting di dunia ini itu untuk cari uang misalnya, ya kan. Apalagi kita di zaman sekarang gitu, kayak ekonomi makin susah dan segala macam. Kayak make sense banget buat orang mikir, pokoknya penting lu sukses lah, lu sekolah nggak usah tinggi-tinggi, yang penting lu bisa cari duit gitu. Kayak pokoknya segala macam tuh uang gitu. Biasanya ini orang Cina sih, not to be keluarga, iya gitulah. Karena keluarga bisnis, ya stereotype. Biasanya, nggak selalu. Kayak emang mungkin banyak bisnis kayak biasa yang bisnis ya gitulah. Terus diajarin kayak yang terpenting tuh uang dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita gali lebih dalam, kenapa sih orang cari uang? Bukannya cari uang tuh untuk cari keamanan, kenyamanan, biar kayak misalnya dengan gue cari uang mungkin gue bisa punya teman, bisa ada yang mau reach out ke gue, walaupun mungkin dia mau reach out ke gue, kayak kontak gue cuma biar dapat uang gue, kayak biar gue bayarin makan or something. Tapi ya, at least gue jadi dapat teman, ngerti nggak sih? Jadi kayak apa ya? Iya, tapi maksudnya, iya gue setuju itu sedih. Makanya banyak orang yang nggak sadar realitanya itu sebenarnya kayak gitu, ya kan? Kayak itu something yang mereka bilang enggak lah, gue emang mau sukses aja gitu. Tapi sebenarnya deep down kalau digali-gali itu sebenarnya karena merasa kosong dan kesepian dan kayak merasa hidup ini tuh nggak adil lah, merasa hidup ini itu kayak ada yang kurang lah kalau misalnya nggak beli barang mewah or something gitu. Tapi sebenarnya yang kalau kita gali lebih dalam, akarnya lagi ya adalah sebenarnya butuh kasih gitu. Makanya kalau lihat monk sesuai nama kita, kalau lihat biksu gitu, mereka kan renounce everything gitu, kayak apa ya, mereka memberikan segala kepunyaan mereka tuh kayak ya udah hidup sederhana gitu kan, basically cuma pakai kain segala macam. Dan kalau lu lihat mereka kayak mereka walaupun nggak punya apa-apa tuh mereka orang paling bahagia di dunia gitu, karena mereka bisa bahagia, kayak lihat matahari bahagia, lihat bunga gitu, wah bagus banget bunganya, lihat pohon udah bahagia, nggak perlu kayak barang mewah or something lah gitu. Jadi kayak dan satu-satunya, karena menurut gue mereka itu bukannya mereka tuh ngelepas semua hal yang ekstra dan mempertahankan satu hal yang paling esensial, ya kasih gitu. Mereka melepas semua kepunyaan mereka dan mereka mempertahankan satu, yaitu ya brotherhood, kayak humanly love gitu. Kayak ya udah, walaupun misalnya gue nggak punya barang mewah dan lain, ya udah gue care sama orang ini nih segala macam. Kayak kalau nggak salah ada satu, sebenarnya gue bentar, ada mau argue sih, cuman kayaknya kepanjangan sih. Oke, nanti aja abis dimatiin rekamannya.
Jadi kayak apa? Ada penulis buku yang gue lupa, Hainim Sunim ya kalau nggak salah. Dia lagi terkenal. Dia biksu yang nulis buku. Bentar, gue cari dulu. Gue agak lupa namanya. Kayak Love for Imperfect Things, The Things You Can Do Only When You Slow Down, dan seterusnya. Dia tuh, setahu gue ya, antara ini dia atau orang yang dia kenal, itu dia nulis buku. Terus dia ini dulunya punya Ferrari, terus dia jual jadi biksu, botakin segala macam. Terus ya udah gitu kayak, dan maksudnya dia bilang dia lebih bahagia pas dia nggak punya Ferrari, karena dia melepaskan hal-hal yang ekstra demi hal yang lebih penting, lebih besar dan lebih valuable, dan di-argue paling valuable di dunia ini gitu. Asih. Gue ngomong kayak gitu, gue jadi keinget, pokoknya gue sempat lihat dari YouTube atau dari mana gitu ya. Pokoknya kayak nasihat-nasihat, judulnya ya, nasihat-nasihat dari orang umur 80 atau pokoknya wisdom nasihat-nasihat wisdomful gitu. Dan salah satunya dia bilang adalah orang yang paling kaya bukan orang yang punya paling banyak duit, melainkan adalah orang yang paling punya kekayaan dalam relasi atau love itu sendiri. Jadi kayak itu menarik sih, karena itu kan seolah-olah kayak membalikkan value, dimana kayak dunia ini seringkali tentang materi. Cuman kayak orang yang bisa connect sama jiwa-jiwa secara lebih dalam, itu sebenarnya mereka jauh lebih bahagia, dan kita even gak mengerti seberapa bahagia mereka. Sebenarnya yang lo ngomong itu juga ada hubungannya sama yang kenapa kayak biksu kayak nggak punya apa-apa dan lain-lain, tapi arguably kayak mereka adalah orang paling bahagia gitu. Sebenarnya ada hubungannya sama dopamin dan lain-lain, cuman kita nggak akan bahas di situ. Dan kita bakal bahas satu episode sendiri juga, breakdown literally segala hal yang kita perlu tahu dan mungkin kita pikir kita nggak perlu tahu tapi ternyata perlu gitu. Tentang dopamin itu sendiri, dan itu topik yang luas banget lah. Oke. Kalau nggak ada tambahan lagi, kayaknya kita udahin di sini aja. Kita udah banyak sneak peek episode selanjutnya soalnya. Jadi nantiin kita di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.